Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan pada saat itu akhirnya Suna ini bertanya lagi lah kepada si Lisa, emang Mbak Lisa mau nginep lagi di kamarnya Una? Dan menurut Una pada saat itu si Lisa ini nggak ngejawab nih, jadi dia cuma nengok ke arah si Una doang sebentar terus senyum, nggak ngejawab apa-apa ya. Dan waktu itu nggak tahu kenapa si Una ngerasa kayak bulu kuduknya tuh kayak berdiri semua waktu ngeliat si Lisa tuh senyum ke dia. Jadi kalau menurut si Una tuh senyumnya kayak beda aja, kayak bukan Lisa yang selama ini dia lihat. Dan ketika merasakan badannya merinding gitu ya, si Una ini baru keinget nih, oh iya saya belum sholat maghrib, saya juga belum sholat isya gitu. Jadi akhirnya si Una ini pada saat itu bangun dari sofa tempat dia ketiduran tadi ya, dia berdiri, tujuan dia ingin ngambil wudhu kemudian sholat, tapi ketika dia bangun dia justru ngerasa badannya jatuh ke lantai, bruk gitu. Dan ketika dia buka mata, ternyata apa yang dilihat dia sebelumnya itu adalah sebuah mimpi. Jadi ketika dia melihat Lisa ada di dalam kamarnya, kemudian membereskan buku-buku di meja belajarnya, itu semua hanya mimpi. Dan ketika kemudian si Una ini menyadari kalau dia hanya bermimpi gitu ya, otomatis kan si Una ini duduk sebentar di sofa tadi, mengingat-ingat lagi mimpi yang baru saja dia alami. Bahwasanya dia merasa, kok tadi di dalam mimpi saya seperti melihat Mbak Lisa, tapi bukan Mbak Lisa yang biasanya saya lihat. Kalian ngerti nggak sih? Kalian kan pasti punya feeling ya ketika bertemu dengan seseorang, tapi seseorang tersebut kayak kelihatan beda aja gitu dari biasanya. Dan pada saat itu karena ngerasa hal ganjil seperti itu, si Una ini pada akhirnya berjalanlah ke arah jendela, dan dari jendela tersebut dia ngintip ke arah kamarnya si Lisa yang ada di bagian tengah dari bangunan tersebut. Jadi dia ngelongokkan begini. Dan menurut si Una pada saat itu memang lampu yang biasanya selalu menyala setiap kali si Mbak Lisa ini sudah pulang kerja gitu ya, itu masih mati. Berarti kan tandanya si Lisa memang sedang tidak ada di rumah. Dan entah bagaimana ya, si Una ini pada saat itu baru keingat gitu, kayak baru sadar, perasaan beberapa hari belakangan ini kok kamarnya Mbak Lisa jarang nyala ya lampunya, mungkin hampir setengah bulanan gitu. Karena kan biasanya kalau si Una ini balik dari kuliah, dari ngampus gitu kan pasti di atas maghrib, otomatis kan hari sudah gelap gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu memperhatikan keadaan sekelilingnya, dan dia baru ingat pada malam itu karena memang dia sengaja untuk melihat melongo gitu kan keadaan kamarnya Mbak Lisa dari jendelanya. Waktu itu dia baru ingat, iya ya, hampir setengah bulanan ini perasaan saya nggak pernah ngelihat lampu kecil yang ada di depan kamarnya Mbak Lisa ini nyala. Lampunya tuh selalu mati. Kenapa ya? Apakah Mbak Lisa ini pulangnya larut malam sekali sehingga saya nggak sempat ngelihat lampunya nyala atau bagaimana? Dan beberapa hari setelah mimpi yang dialami oleh si Una ini memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan Pak Iqbal. Jadi pada saat itu si Una ini melihat Pak Iqbal sedang membereskan sesuatu lah di langit-langit. Pada saat itu ada Ibu Mawar di bawah untuk memberikan instruksi kepada Pak Iqbal yang sedang berada di atas. Jadi pada saat itu Una ini berpikirnya, oh mungkin ada sesuatu yang rusak di atas sana, dan Bu Mawar menyuruh Pak Iqbal untuk benerin. Dan karena melihat hal tersebut, nggak tahu kenapa Una ini berpikir bahwasanya ini kesempatan saya nih buat nanya gitu, untuk nanya sesuatu yang lebih detail tentang hal-hal yang memang membuat dia penasaran kan. Dan kebetulan di sana juga ada Ibu Mawar, jadi dia bisa sekalian nanya gitu. Dan ketika si Una pada akhirnya mendekat ke arah Pak Iqbal dan juga Ibu Mawar ya, pada saat itu kan dia menyapa terlebih dahulu nih Ibu Mawar yang ada di sana ya, sebagai rasa sopan aja lah, kayak pagi Bu Mawar, apa kabar gitu. Dan waktu itu ya Ibu Mawar menanggapi dengan baik juga kan, menjawab sapaannya si Una. Dan pada saat itu si Una ini langsung nembak Pak Iqbal gitu, maksudnya langsung nodong pertanyaan tanpa basa-basi lagi. Jadi si Una ini langsung nanya ke Pak Iqbal bahwasanya, Pak Iqbal, kenapa sih belakangan ini kok kayak menghindari saya ya? Dan pada saat itu menurut si Una wajahnya Pak Iqbal ini kayak gak enak nih setelah ditanyain Una hal seperti itu. Dan mungkin Ibu Mawar yang ngerasa kayak bingung gitu ya, kenapa nih, ada apa gitu. Akhirnya nanyalah ke si Una, emang ada apa? Ada masalah apa gitu. Dan si Una ini akhirnya menjelaskan kepada Ibu Mawar kan, nggak apa-apa sih Bu sebenarnya, cuma waktu itu Una sempat tanya ke Pak Iqbal, di belakang itu ada bekas patok pohon yang pernah ditebang, pohon mangga. Una cuma nanya kenapa pohon mangganya kok ditebang, tapi waktu itu Pak Iqbal nggak ngejawab. Dan setelah itu Pak Iqbal kelihatan kayak ngehindarin Una.
Dan pada saat itu menurut si Una, ekspresi yang kemudian terlihat di wajahnya Ibu Mawar itu hampir sama dengan ekspresi yang ditunjukkan Pak Iqbal waktu pertama kali si Una bertanya mengenai keberadaan pohon mangga yang ada di halaman belakang. Jadi kayak ekspresi antara bingung dan takut gitu, kayak cemas. Dan waktu itu Ibu Mawar nanyalah ke si Una, emang si Una tahu dari mana di belakang pernah ada pohon mangga? Jadi pertanyaannya benar-benar sama persis kayak yang pernah diajukan oleh Pak Iqbal juga. Dan waktu itu si Una ini jawablah ke Ibu Mawar bahwasanya dia tahu semua informasi tersebut dari si Lisa. Dan sekali lagi si Ibu Mawar ini bertanya kepada si Una kan, emang Mbak Lisa udah pulang? Dan ketika mendengar pertanyaan dari Ibu Mawar tadi bahwasanya emang Mbak Lisa udah pulang gitu. Kemudian kan si Una jadi ngerasa bingung dong. Maksudnya kayak, loh emang Mbak Lisa selama ini kemana? Soalnya kan dia ngerasa selama ini belakangan ini di malam-malam hari gitu ya, dia ini selalu berinteraksi dengan Mbak Lisa. Jadi pada saat itu si Una menanggapi pertanyaan Ibu Mawar itu dengan pertanyaan lagi. Una ngomong kan ke si Ibu Mawar, maksudnya pulang kerja. Dan pada saat itu si Ibu Mawar dan juga Pak Iqbal ini kelihatan saling lirik-lirikan satu sama lain. Tapi sekali lagi tanpa menjawab hal apapun yang ditanyakan oleh si Una ya. Ibu Mawar ini kayak kelihatan menghindar dan waktu itu langsung nepuk pundaknya si Una sambil bilang, ya udah nggak usah dipikirin. Ibu mau keliling rumah lagi ya, barangkali ada sesuatu yang harus dibenerin lagi sama Pak Iqbal. Jadi waktu itu si Ibu Mawar dan juga si Pak Iqbal ini langsung loyong gitu aja pergi tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Una yang pada saat itu bertanya-tanya, maksudnya kayak ini ada apa lagi? Karena selama si Una ini memperhatikan bagaimana Bu Mawar dan juga Pak Iqbal ini pergi menghindari dia pada saat itu, Una ini melihat Pak Iqbal dan juga Bu Mawar ini kayak saling bisik-bisik gitu di belakangnya si Una. Jadi seperti ada sesuatu yang memang ingin mereka rahasiakan dan tidak ingin mereka bagikan kepada si Una. Dan di malam harinya masih di hari yang sama, si Una ini lagi-lagi harus pulang ke kos-kosannya memang setelah lepas maghrib, karena memang pada saat itu jadwal kuliahnya masih sangat padat dan juga banyak tugas yang harus dia kerjakan. Dan ketika dia berjalan menuju kamarnya, pada saat itu kan dia memang harus melewati taman belakang dan juga melewati jembatan kolam ikan seperti biasanya. Nah, ketika dia berada di jembatan tersebut, lagi-lagi dia melihat ada sosok Mbak Lisa lagi duduk di kursi yang ada di depan kamarnya si Mbak Lisa itu sendiri. Tapi memang berbeda dari hari sebelumnya, bahwasanya pada malam itu si Una ini melihat Mbak Lisa ini cuma duduk diem aja nih di depan kursi tersebut sambil ngelemparin kerikil-kerikil kecil tersebut ke arah taman belakang. Tapi karena pada saat itu si Una ini kepikiran dengan ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Ibu Mawar ya di saat paginya ketika dia bertanya kepada Una, emangnya Mbak Lisa udah pulang gitu. Meskipun si Una sebenarnya tidak terlalu mengerti dengan maksud dari pertanyaan Ibu Mawar tersebut, tapi nggak tahu kenapa perasaan si Una nggak enak aja ketika melihat sosok si Lisa pada malam hari itu duduk sendirian di depan di depan kamarnya dia. Jadi pada saat itu si Una memutuskan untuk pura-pura nggak ngeliat aja, nggak usah nyapa si Mbak Lisa gitu, karena memang perasaannya udah nggak enakan. Dan ketika baru saja si Una ini baru mau memutar kenop pintunya, itu dia dikejutkan dengan suara yang berasal dari arah belakang punggungnya si Una. Waktu itu dia mendengar Mbak Lisa nih yang ngomong, kok nggak nyapa sih? Dan waktu itu si Una ini bilang dia langsung nengok kan ke arah tempat di mana dia tahu Lisa ada di sana. Dan menurut Una pada saat itu Lisa ini posisinya udah berdiri dari kursinya, jadi dia nggak lagi duduk. Dia berdiri, dia memandang lurus ke arah si Una dan posisinya pada saat itu jarak mereka udah lumayan dekat. Dan meskipun si Una ini ngerasa nggak tahu kenapa tiba-tiba dia merinding ya karena ngelihat sosok si Lisa yang menurut dia pada saat itu nggak tahu kenapa dia ngeliat beda aja si Mbak Lisa itu. Una ini tetap berusaha untuk menjawab ya dengan memasang wajah yang sopan gitu. Si Una ini bilang, oh nggak apa-apa Mbak, tadi Una buru-buru jadi nggak lihat. Dan menurut Una pada saat itu tangannya tuh udah gemeteran tuh, megang kenop pintu tuh tangannya udah gemeteran begini nih. Dan hal tersebut rupanya dilihat oleh si Mbak Lisa tadi. Jadi si Mbak Lisa ini sambil memperhatikan ke arah tangannya si Una gitu ya, kemudian dia senyum. Dia nanya ke si Una, kok ketakutan sih? Dan pada saat itu menurut Una karena dia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya ketika dia berhadapan dengan sosok yang menyerupai si Lisa tadi yang berdiri nggak jauh dari diri dia. Akhirnya si Una ini mengacuhkan lah ya pertanyaannya si Mbak Lisa tadi. Dia langsung membuka pintu kamarnya dan dia masuk. Dan menurut si Una, ketika si Una ini sudah berada di dalam kamar dia loh, itu ternyata Mbak Lisa itu nggak pergi dari tempatnya. Justru dia semakin semakin ngejar si Una. Dia masih berdiri di depan pintunya karena suaranya kan terdengar jelas ya. Itu si Mbak Lisa tuh manggil gini ke si Una, Nak, Una.
Dan karena ngerasa takut kan dia merinding. Akhirnya si Una ini yang awalnya masih berdiri di balik pintunya, akhirnya berlari ke arah kamar dan lagi-lagi dia ngumpet di balik selimut. Dan sayangnya menurut si Una pada saat itu karena dia baru pulang kan, dia belum sempat untuk membereskan kamar, merapikan kamar. Itu gorden gorden yang menutupi jendela kamarnya dia tuh itu belum ketutup semua gitu, jadi masih separuh. Jadi setidaknya separuhnya lagi masih bisa ngelihat ke arah luar dan dari luar bisa ngelihat ke arah dalam. Dan si Una ini meskipun dia ngerasa takut, mungkin dia juga ada rasa penasaran juga ya. Sekalipun dia masih ngumpet di dalam selimut, dia sempat ngintip nih ke arah jendela karena waktu itu dia masih punya feeling itu Mbak Lisa yang dia lihat itu kayak ini ngeliatin dia dari balik jendela. Dan waktu itu lagi-lagi si Mbak Lisa itu ngomong dari arah luar, "Una, Lisa boleh nggak nginep lagi di kamarnya Una? Lisa sepi, Lisa pengen ada temen bobo." Dan kali itu ketika sosok Mbak Lisa mengucapkan kalimat yang terakhir itu ya, itu diakhiri dengan suara cekikikan yang membuat si Una ini langsung menjerit dari balik selimutnya. Dia ketakutan kan kayak, "Wah, tolong!" gitu. Dia udah nggak tahu lagi apa yang harus dia pikirkan karena pada saat itu fix dia berpikir bahwasanya itu bukan Mbak Lisa. Dan ketika dia menjerit ketakutan dari luar lagi sambil cekikikan itu ya, sosok yang menyerupai Mbak Lisa itu bilang gini lagi, "Kok Una takut? Kita kan temenan." Dan secara tidak sengaja ya, namanya orang ketakutan ya, dia kan nggak bisa ngontrol gerakan. Waktu itu si Una nggak sengaja menyingkap selimut yang waktu itu menjadi tempat persembunyian dia ya, karena tujuan si Una sebenarnya pada saat itu tuh pengen lari ke kamar mandi. Cuman sebelum dia lari ternyata kepalanya secara refleks itu melihat ke arah jendela yang sebagian belum ketutup sama gorden. Dan menurut Una ketika itu merinding, si Una ini ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya acak-acakan panjang, mukanya pucat pasi, itu matanya putih semua, ngelihat ke arah dalam kamarnya si Una itu dari balik jendela sambil ngelihat gini, Una, dan nyaris pingsan. Kalau kata si Una pada saat itu dia ngerasa badannya udah kayak separuh melayang gitulah. Si Una ini lari ke arah kamar mandi yang memang pada saat itu posisinya lurus gitu ya dari kasur tempat dimana si Una ini ngumpet. Dia lari ke kamar mandi, nutup pintunya sambil jerit-jerit kayak orang gila. Kalau kata si Una di sana dia minta tolong kan, barangkali ada yang dengar, tolong gitu. Pokoknya si Una ini mengerahkan semua suara yang dia punya pada saat itu, berusaha untuk menarik perhatian siapapun, tolongin si Una di dalam kamar. Dan akhirnya sekitar 10 menit kemudian setelah si Una ini udah ngesot-ngesot nangis di dalam kamar mandi itu karena ngerasa takut. Karena menurut si Una itu selama 10 menit dia kayak dikelilingin. Jadi kamar dia itu dia merasa kayak dikelilingin sama suara perempuan tadi sambil ketawa cekikikan kayak kayak gitu ngelilingin kamar dia. Jadi si Una kan ketakutan ya, dia nangis di dalam kamar mandi hingga pada akhirnya 10 menit kemudian terdengar suara Pak Iqbal mengetok pintu dari kamarnya si Una. Jadi kayak, Mbak Una kenapa gitu. Dan ketika akhirnya si Mbak Una ini mendengar suara Pak Iqbal kan datang ke kamarnya, langsung cepet-cepet dia bangun, dia buka pintu kamar mandi sambil setengah merem, dia lari ke arah pintu karena dia takut ketika dia buka pintu kamar mandi ternyata sosok itu udah nungguin dia di dalam kamar gitu kan. Jadi sambil setengah merem si Una ini lari ke arah pintu depan dari kamar kosnya, dia buka dan nggak tahu siapa yang dia peluk pada saat itu karena dia benar-benar ketakutan. Nangis-nangislah si Una sambil ceritain apa yang terjadi sama dia. Pak Iqbal, tolongin Una diganggu hantu. Dan menurut Una pada saat itu tidak hanya Pak Iqbal ya yang datang membantu atau menolong si Una waktu itu menjemput ke kamarnya karena si Una ini jerit-jerit ketakutan. Jadi ada beberapa penghuni kos lainnya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki yang mungkin memang pada malam itu belum tidur. Kemudian mereka mendengar suara berisik-berisikan dari kamarnya si Una minta tolong. Itu mengantarkan si Una ini untuk katakanlah menenangkan diri ya di bagian depan dari ruangan kos-kosan tersebut. Jadi di sana si Una ini ditenangkan, kemudian dibikinin teh hangat, kemudian ada juga beberapa penghuni lain berusaha untuk mijitin si Una pakai minyak kayu putih gitu. Ya gimana lah caranya supaya si Una ini bisa kembali tenang tanpa terlebih dahulu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah barulah ketika si Una ini melihat wajahnya Pak Iqbal, karena sebelumnya kan si Una kayak nggak ngeh kalau di sana ada Pak Iqbal saking dia ketakutannya. Nah ketika si Pak Iqbal ini sudah mendekat ke arah si Una, kemudian Pak Iqbal ini menanyakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Una.
Una kan, sampai si Una jerit-jerit seperti itu. Akhirnya Una ini menceritakanlah segalanya. Dia menceritakan apa yang terjadi pada dia, bahkan dari hari pertama ketika dia melihat pintu kamar dari kos-kosan yang kosong yang ada di sebelahnya itu seperti pengen digedor, seperti pengen didobrak dari dalam gitu. Itu semua diceritain sama si Una kepada Pak Iqbal. Dan waktu itu semua penghuni yang yang berada di ruangan tersebut yang berusaha untuk menenangkan si Una sebelumnya ya, itu juga ikut mendengarkan ceritanya si Una. Dan waktu itu memang suasana benar-benar hening. Jadi kayak semuanya tuh fokus kepada cerita yang dijabarkan oleh si Una. Dan pada saat itu sambil minta maaf ya, Pak Iqbal akhirnya bilanglah kepada si Una, Mbak Una maaf ya sebelumnya, sebenarnya Mbak Lisa itu lagi pulang ke kampung soalnya ibunya habis kecelakaan. Jadi memang sekitar setengah bulanan yang lalu lah, hampir sebulan yang lalu, Mbak Lisa ini izin kepada kami, kepada Ibu Mawar gitu kan, kalau dia mau pulang ke kampung halaman dulu, ibunya sakit. Jadi memang dia sedang tidak ada di kos-kosan ini. Jadi kemarin waktu Mbak Una ini cerita, Mbak Una ngobrol sama sosok Mbak Lisa, kemudian Mbak Lisa itu menceritakan pernah ada pohon mangga dan lain sebagainya gitu di taman belakang. Saya dan Ibu Mawar ini sepakat untuk tidak memberitahukan kepada Mbak Una kalau misalkan Mbak Lisa itu sedang tidak ada di sini, karena dikhawatirkan nantinya Mbak Una ketakutan. Sebab Pak Iqbal ini kan tahu siapapun sosok yang pada saat itu mungkin mewujud sebagai sosok si Lisa yang sedang ngobrol sama si Una, yaitu bukan si Lisa. Dan tentu saja pada saat itu Una kaget dong dengan informasi yang diberikan oleh Pak Iqbal. Maksudnya gini, kalau misalkan Mbak Lisa sedang tidak berada di sana, lalu siapa yang pada saat itu ngobrol dengan si Una yang memberitahukan perihal cerita tentang pohon mangga? Kemudian siapa yang belakangan selama beberapa kali minta untuk tidur barengan gitu di kamarnya si Una kalau bukan Mbak Lisa? Dan tentu saja awalnya si Una ini berpikir bahwasanya kalau gini caranya pasti cerita saya ini dianggap omong kosong nih sama anak-anak yang lain. Tapi kemudian ada satu anak penghuni kos-kosan lainnya yang kita sebut saja namanya Yeni ya, yang waktu itu juga berada di ruangan yang sama dengan si Una, yang juga ikut membantu si Una ya. Dan pada saat itu si Yeni bercerita bahwasanya dia juga pernah mengalami hal kejadian yang hampir sama dengan si Una, bahwasanya dia merasa ada temannya dia gitu yang satu kosan juga sama dia di situ, cuman dia tinggalnya ada di bagian tengah dari kos-kosan tersebut. Perasaannya si Yeni waktu itu temennya tuh datang ke kamarnya, ya benar-benar mewujudkan si temennya itu dari cara ngomong, suara, gerak-gerik, pembawaan gitu. Dan pada saat itu temennya pada akhirnya ngomong, Yen aku tidur di kamar kamu ya, aku pengen ada temen bobo gitu. Dan waktu itu si Yeni ya kan nggak curiga sama sekali karena dia ngerasa itu adalah temennya. Tapi semakin kesini si Yeni ini kayak menyadari bahwasannya ini kayaknya yang selama ini minta nginep bareng di kamar dia itu bukan manusia, karena dia kemudian menyadari satu dan lain hal lah yang kemudian diceritakan oleh si Yeni secara jelas di sana, namun nggak perlulah kita ceritakan secara lengkap di sini karena akan terlalu panjang nanti. Dan pada saat itu akhirnya si Yeni yang sudah menyadari bahwa dia sudah diganggu dengan sosok lain yang ada di lingkungan tersebut, pada akhirnya meminta kepada Ibu Mawar untuk, Bu, saya dipindahin aja lah ke kamar yang ada di bagian tengah atau di bagian depan. Walaupun sebenarnya si Yeni tidak menceritakan ya alasan yang sebenarnya kepada Ibu Mawar waktu itu kenapa dia pengen pindah. Dan cerita Yeni itu pada akhirnya yang memperkuat cerita yang dialami oleh si Una. Jadi setidaknya walaupun si Una ini nggak punya bukti, tapi dia punya orang lain yang pada akhirnya menguatkan bahwasannya kejadian tersebut ya benar-benar terjadi dan memang pernah terjadi juga sebelumnya. Dan kalau kata si Yeni, setelah dia kemudian memutuskan untuk pindah ke bagian tengah dari kos-kosan tersebut, sejak saat itu dia udah gak pernah diganggu lagi dengan sosok-sosok yang menyerupai siapapun itu yang meminta untuk tidur satu kamar dengan dia. Begitulah selesai mendengarkan cerita yang dijelaskan oleh Una dan juga si Yeni, otomatis kan semua orang, anak-anak penghuni kosan tersebut yang kebetulan ada di dalam ruangan itu mendengarkan cerita mereka, pada akhirnya kan menuntut ya, ibaratnya kayak menuntut kebenaran dari Pak Iqbal yang dianggap pasti tahu tentang apa yang terjadi. Jadi waktu itu anak-anak tersebut berusaha mendesak Pak Iqbal, ayo dong Pak cerita ada apa, kami berhak tahu. Dan waktu itu Pak Iqbal dengan wajah yang ya kayak ikhlas nggak ikhlas lah gitu ya, pada akhirnya dia mungkin harus menceritakan apa yang harus dia rahasiakan. Terlebih dahulu bertanya nih kepada si Una kan, nah sebelumnya saya pengen tahu dulu Mbak Una tahu tentang keberadaan pohon mangga yang ada di belakang itu dari siapa? Dan sekali lagi Una menjawab, dari Mbak Lisa, sumpah dari Mbak Lisa. Dan waktu itu Pak Iqbal akhirnya menjelaskan bahwasanya Mbak Lisa itu
tinggal di kos-kosan ini 4 bulan setelah kos-kosan ini dibuat, dan pohon mangga tersebut sudah ditebang dari tempatnya itu jauh sebelum kos-kosan ini dibuat. Jadi nggak mungkin kalau Mbak Lisa itu tahu kalau pernah ada pohon mangga yang tumbuh di taman bagian belakang. Dan pada saat Pak Iqbal menceritakan hal tersebut, suasana menjadi hening. Semua anak-anak benar-benar diam, terpaku memperhatikan gitu secara seksama. Dan lagi-lagi si Una ini berusaha untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin bisa diterima oleh akal sehat secara logika gitu ya. Una kemudian menjawab, ya mungkin aja ada yang menceritakan juga kepada si Mbak Lisa gitu. Terus Pak Iqbal menjawab lagi, gak ada Mbak. Yang tahu pernah ada pohon mangga di sana itu cuma saya dan Ibu Mawar. Dan saya serta Ibu Mawar itu sudah sepakat sejak awal bahwasanya kami nggak akan pernah cerita ke siapapun kalau pernah ada pohon mangga yang tumbuh di sana. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya adalah salah satu anak penghuni kos tersebut yang nyeletuk kan. Emang kenapa Pak harus dirahasiakan bahwasanya di sana pernah ada pohon mangga? Dan mungkin karena merasa dia mendapatkan beban ya dari anak-anak yang menuntut ingin tahu sebenarnya ada apa. Pada akhirnya Pak Iqbal ini yang ngalah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sebelumnya dia cuma bilang gini, dia kayak berpesan gitu sama anak-anak yang lain. Tapi janji ya, setelah kalian tahu tentang ceritanya, kalian nggak boleh nyebarin cerita ini ke siapa-siapa, karena nanti kasihan Ibu Mawar. Dan akhirnya di malam itu, di ruangan itu, Pak Iqbal ini duduk di salah satu meja, dan beberapa anak-anak yang ada di ruangan tersebut termasuk si Una, itu berkumpul, saling berdekatan gitu ya, membentuk setengah lingkaran untuk mendengarkan ceritanya Pak Iqbal. Jadi menurut ceritanya Pak Iqbal, dulu itu sebelum rumah tersebut dibangun menjadi kos-kosan seperti saat itu ya, rumah tersebut masih berfungsi sebagai kediaman pribadi dari keluarganya Ibu Mawar. Jadi Ibu Mawar ini kan dulu pernah punya suami sebelum suami pertamanya meninggal itu ya. Jadi itu kan suami pertamanya Ibu Mawar. Dia dan anak-anaknya tinggal di rumah tersebut. Jadi Ibu Mawar ini punya 3 anak, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Yang 2 orang anak laki-laki ini, yang satu yang tertua itu kuliah di luar negeri, yang satunya kuliah di ibu kota, dan yang terakhir yang bungsu ini adalah seorang perempuan yang kita sebut saja namanya Santi, itu masih duduk di bangku SMA, jadi baru masuk SMA di kota tersebut. Dan kebetulan kalau anak yang terakhir ini, yang bontot ini, si Santi ini tinggalnya memang masih satu rumah dengan Ibu Mawar. Dan kalau menurut Pak Iqbal ya, si Santi ini memang secara fisik dia ini sangat cantik ya, bisa dikatakan. Secara fisik yang paling mirip dengan Ibu Mawar ini memang si Santi ini sendiri. Tapi sayangnya kecantikan si Santi ini justru mendatangkan masalah bagi dia. Jadi ketika dia baru masuk SMA, dia tuh sering dibully oleh senior-seniornya karena terlalu cantik itu tadi. Jadi kan si Santi ini jadi banyak yang seneng gitu ya, senior-senior cowok banyak yang suka sama dia, banyak yang naksir. Dan justru hal tersebut yang tidak disukai oleh senior-senior dia yang perempuan. Dan ketika dia masuk sekolah, si Santi ini tidak hanya dibully secara verbal gitu, jadi bukan hanya dikata-katain, bukan hanya diomong-omongin gitu, tapi secara fisik dia juga mendapatkan kekerasan. Jadi si Santi ini sering sekali didorong, kemudian sering dibuat kesandung gitu loh, sampai jatuh gitu. Pernah juga dia beberapa kali dikunci di kamar mandi sampai dia nangis-nangis minta tolong baru dibukain sama guru atau penjaga toilet yang kebetulan lewat. Pernah juga kalau kata Pak Iqbal, si Santi ini nangis-nangis pulang ke rumah dalam keadaan dia bau seluruh badannya karena disiram air comberan sama senior-senior yang ada di sekolah. Dan keadaan yang seperti itu sebenarnya membuat Ibu Mawar ini sempat marah kan, maksudnya kenapa anak saya diperlakukan seperti itu. Jadi pernahlah suatu kali si Ibu Mawar ini datang ke sekolahannya si Santi untuk protes gitu, kenapa guru kok nggak ada yang ngebelain anak saya, kenapa guru kok bisa nggak tahu kalau ada salah satu siswi yang dibully oleh siswi-siswi lainnya gitu. Tapi setelah si Ibu Mawar ini berusaha untuk meminta keadilan gitu ya untuk si Santi, pembulian yang Santi alami ini bukannya selesai tapi malah semakin parah. Jadi si Santi ini semakin dikata-katain sama senior-seniornya, dibilang tukang ngadu lah gitu. Dan hal tersebut pada akhirnya membuat si Santi ini ngerasa kurang nyaman. Dan karena hal itu juga si Santi ini ngomong lah sama ibunya, si Ibu Mawar itu, bahwasanya pokoknya ibu jangan datang-datang lagi ke sekolah Santi, apalagi sampai marah-marahin kayak gitu, Santi malu. Dan semenjak saat itulah si Santi ini menjadi menutup dirinya, jadi dia nggak mau cerita lagi ke Ibu Mawar tentang apa saja hal yang dia alami di sekolahnya, baik itu hal yang kasar, hal-hal yang tidak enak, pokoknya semua jadi dirahasiakan oleh si Santi. Dan sayangnya pada saat itu memang menurut Pak Iqbal ya,
Ibu Mawar dan suaminya itu merupakan pasangan suami istri yang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi mereka ini sering sekali keluar negeri, keluar kota gitu untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan karena memang Santi ini satu-satunya anak yang masih tinggal serumah dengan Ibu Mawar, kan otomatis ketika orang tuanya pergi ya Santi ini sendirian di rumah. Kakaknya juga kan nggak ada gitu di rumah. Dan mungkin karena masalah-masalah yang dia alami di sekolahan, si Santi ini mungkin ngerasa sendirian ya. Dia nggak punya teman untuk cerita, untuk curhat. Jadi pernah di suatu malam, kalau kata Pak Iqbal, dia ini kan tugasnya kalau malam itu ngunciin pintu, ngunciin jendela gitu ya ketika orang-orang udah pada mau tidur. Nah waktu itu Ibu Mawar posisinya sedang berada di luar kota, bapaknya juga sedang berada di luar kota gitu, bapaknya si Santi. Jadi si Santi ini sendirian. Nah ketika lagi ngunciin pintu, si Pak Iqbal ini ngelihat si Santi ini lagi duduk di halaman belakang. Jadi pada saat itu kalau menurut Pak Iqbal, ketika belum dibangun kos-kosan ya, halaman belakangan itu ya plong aja, kayak lahan kosong aja, dan memang ada pohon mangga di situ. Memang ada taman, tapi belum serapih sekarang ketika kos-kosan sudah dibuat. Jadi kayak lahan kosong aja, walaupun memang lahan kosong tersebut masih tetap kepemilikannya Ibu Mawar. Nah, di sana si Santi itu nangis sendirian di teras kan. Didatengin lah sama Pak Iqbal, karena si Pak Iqbal ini kan ngerasa kasihannya, ngerasa simpati, karena bagaimanapun kan Pak Iqbal ini menyaksikan sendiri tumbuh kembangnya si Santi dari zaman dia kecil sampai dia remaja, saking lamanya Pak Iqbal kerja di keluarganya Ibu Mawar. Waktu itu Pak Iqbal ini nanya lah kepada si Santi, kenapa Neng, ada apa? Dan disitulah cerita si Santi, mungkin karena dia ngerasa gak ada tempat curhat kan, ketika si Pak Iqbal pada akhirnya membuka ruang untuk bicara dengan si Santi. Di sanalah si Santi ini akhirnya meluapkan perasaannya, dan menurut Pak Iqbal waktu itu si Santi ini curhat sambil nangis-nangis sesenggukan. Hal yang sangat digarisbawahi oleh Pak Iqbal pada saat si Santi curhat itu adalah intinya Santi ini merasa sendiriannya. Dia itu capek dibully. Setiap hari ketika dia bangun tidur, kemudian dia harus sekolah, itu adalah hal yang paling membuat si Santi ini ngerasa tersiksa katanya. Karena dia tahu tiap dia sampai di sekolah dia pasti dibully kan sama senior-seniornya. Dia nggak punya teman sama sekali. Dan ketika itu si Santi bilang, sebenarnya kalau misalkan saya dibully di sekolah, kemudian saya pulang ke rumah, tapi saya punya keluarga yang mendukung saya secara mental mungkin ya, pada saat itu mungkin saya masih bisa bertahan, kata si Santi. Cuma ketika saya di sekolah memang sudah banyak masalah, pulang ke rumah juga nggak ada orang, saya nggak punya temen. Jadinya si Santi tuh kayak nelen semua masalah dia itu bulet-bulet sendirian. Dan waktu itu Pak Iqbal ingat benar si Santi ini bilang, Santi udah nggak kuat, Santi nggak bisa begini terus, Santi nggak kuat. Santi juga bilang waktu itu dia rindu dengan keluarganya. Santi rindu dengan masa kecilnya ketika dia kalau tidur ditemenin sama maminya gitu, sama Ibu Mawar kan. Ketika dia mau tidur dibacain cerita sama papinya, ketika dia main-main sama kakak-kakaknya, ketika dia mau makan disuapin sama orang tuanya. Jadi Santi tuh kayak pengen flashback lagi ke masa kecil dia yang dulu gitu. Kenapa masa kecil dia tuh sangat menyenangkan, tapi ketika dia beranjak dewasa justru hal-hal menyenangkan itu menghilang gitu aja dari kehidupan dia. Jadi si Santi ini kayak bingung sendiri dan kehidupannya, dan dia nggak tahu harus berbuat seperti apa untuk menanggulangi perasaannya. Dan Pak Iqbal bilang dia sempat ikut nangis ketika mendengarkan curhatan si Santi pada malam itu. Ya maksudnya Pak Iqbal kan nggak pernah nyangka ya kalau misalkan Santi yang secara fisik bisa dikatakan hampir sempurna, kemudian secara keluarga juga bisa dikatakan dia ada keluarga yang berkecukupan. Ternyata di balik itu semua dia menyimpan luka hati yang cukup dalam gitu. Dia menyimpan kesepian, dia menyimpan rasa luka gitu yang tidak pernah diketahui oleh Pak Iqbal sebelumnya. Dan tanpa Pak Iqbal sadari pula bahwasanya malam hari itu adalah malam terakhir Pak Iqbal ini melihat Santi dalam kondisi yang masih hidup. Kenapa demikian? Karena menurut Pak Iqbal keesokan harinya ketika Pak Iqbal ini lagi nyapu di halaman depannya, dia mendengar salah seorang ART ini menjerit sangat kencang, dan ketika si Pak Iqbal ini lari untuk mencari ada apa gitu kan, kenapa tuh ART ngejerit gitu. Dia dan ART tersebut kemudian mendapati sosok Santi ini sudah gantung diri di pohon mangga tadi yang ada di halaman belakang, masih dalam keadaan memakai setelan piyama berwarna abu-abu dengan rambut yang diurai. Dan waktu itu Pak Iqbal masih ingat sekali posisinya si Santi, wajahnya itu menunduk begini ya, karena kan dia gantung diri ya. Kemudian rambutnya yang panjang kan sebagian menutupi
bagian wajahnya. Waktu itu Pak Iqbal sangat shock, dia bahkan sampai hampir pingsan ketika melihat kondisi Santi tergantung sudah kaku badannya di pohon mangga tersebut. Dan Pak Iqbal sama sekali tidak menyangka bahwasanya sosok Santi bisa sampai senekat itu mengakhiri hidupnya karena masalah-masalah yang selama ini dia hadapi. Dan ketika mendengar kabar putri bungsunya meninggal dunia dalam keadaan yang seperti itu gitu ya, tentu saja Ibu Mawar dan suaminya pada saat itu yang sedang berada di luar kota itu langsung datang kan ke rumah. Ya mau menyesal gimana lagi, semua sudah terlanjur, sudah terjadi gitu kan. Dan pada saat itu menurut Pak Iqbal, setelah si Santi meninggal dunia dalam keadaan gantung diri, bunuh diri gitu ya, kondisi kesehatan dari suaminya Ibu Mawar ini benar-benar drop. Dan setahun kemudian pada akhirnya suaminya Ibu Mawar ini menyusul kepergian putrinya, dia meninggal dunia dan akhirnya tinggallah Ibu Mawar sendirian di rumah tersebut. Dan menurut Pak Iqbal itu hampir mungkin sekitar 2-3 tahun lah ya waktu yang diperlukan untuk Bu Mawar itu untuk kayak semacam mengobati luka mentalnya. Jadi dia kayak down gitu, kayak hampir setengah gila, stres gitu ketika dia harus menghadapi kematian hampir beruntun antara anak dan juga suaminya. Dan waktu itu kan Pak Iqbal sempat menjadi saksi hidup juga ya bagaimana sulitnya perjuangan Ibu Mawar untuk bisa kembali normal seperti sekarang setelah apa yang dilaluinya. Dan memang setelah kepergian si Santi dengan cara yang tidak wajar seperti itu menurut Pak Iqbal, kemudian pada akhirnya memunculkan teror-teror yang cukup menyeramkan di rumah tersebut, bahwasanya ada kejadian beberapa kali pembantu yang tinggal di rumah tersebut itu diganggu dengan sosok yang sering ngetok-ngetok pintu kamar mereka gitu kan. Kemudian ketika mereka sedang tidur, ketika mereka sedang ngulet gitu ya, sedang begitu, kemudian mereka berbalik ke arah belakang, itu tiba-tiba sudah ada sosok perempuan dengan rambut acak-acakan, muka pucat gitu ya sambil ngikik-ngikik gitu, itu sudah berbaring di sebelah mereka, jadi kayak nemenin dia bobo gitu. Dan hal tersebut kan pasti membuat siapapun merasa ketakutan ya. Dan bukan hanya para pembantu-pembantu perempuan aja sebenarnya yang dikasih teror seperti itu. Pak Iqbal juga beberapa kali pernah mengalami teror yang sama. Misalkan kalau misal waktu dia sudah tiba untuk mengunci bagian belakang pintu dan jendela gitu, pernah Pak Iqbal ini kayak ngelihat ada sosok perempuan duduk di salah satu batang pohon mangga tempat si Santi ini gantung diri gitu. Kemudian perempuan tersebut melambaikan tangan kepada Pak Iqbal kayak minta, Pak Iqbal sini gitu. Dan hal tersebut tentu saja membuat Pak Iqbal ini merasa takut ya. Cuma mau gak mau kembali lagi dia berpikir bahwasanya ya kalau misalkan dia harus berhenti dari pekerjaan karena rasa takut yang dia alami pada saat itu, dia akan kesulitan lagi nih untuk mendapatkan pekerjaan yang waktu itu gajinya lumayan. Dan kalau menurut Pak Iqbal, bekerja di keluarganya Ibu Mawar itu sesuatu yang menyenangkan karena Pak Iqbal ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Lebaran dikasih THR, gajinya juga lumayan besar, makan dan tidur dia ditanggung di sana. Bahkan kesejahteraan keluarganya Pak Iqbal yang ada di kampung pun ikut diperhatikan oleh Ibu Mawar. Jadi karena hal tersebutlah pada akhirnya Pak Iqbal ini berusaha untuk ya sudahlah, bertahan aja dengan hal-hal yang cukup menyeramkan sebenarnya terjadi di rumah tersebut selepas kepergian Santi dengan cara tidak wajar. Dan ada satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh Pak Iqbal pada saat itu adalah kejadian di mana dia lagi ngecek bagian dalam plafon dari lantai 2 rumahnya Ibu Mawar ceritanya waktu itu. Kalau misalkan kita mau ngecek plafon kan otomatis kan kita harus naik tangga ya, dan di plafon itu kan pasti gelap. Dan Pak Iqbal ini akhirnya membawa sebuah senter lah untuk melihat ke arah dalam plafon tersebut. Ketika dia melihat, oh iya itu ada genteng yang agak bergeser nih, jadi harus saya benerin. Nah, ketika dia sudah melihat ada genteng yang bergeser kan Pak Iqbal ini niatnya mau turun ke bawah nih dari tangga. Nah, ketika dia baru saja nunduk, dia mau turun, tiba-tiba dari atas plafon yang notabene seharusnya tidak ada yang bisa ada di sana gitu, karena kan nggak ada akses dari manapun untuk naik dan berada di sana. Kemudian ada suara yang menyapa dia, Pak Iqbal lagi ngapain gitu. Dan ketika si Pak Iqbal ini ngerasa ada yang manggil nama dia, ada yang bertanya sama dia, otomatis secara refleks kan si Pak Iqbal nengok dong ke atas. Dan ketika dia nengok ke atas, dia ngelihat ada sosok perempuan. Sebenarnya wajahnya dia tidak bisa mendefinisikan apakah itu si Santi atau bukan ya, karena namanya makhluk seperti itu kan wajahnya terkadang kelihatan berbeda ketika dia masih hidup dan setelah meninggal dunia gitu ya. Cuma yang waktu itu diingat oleh Pak Iqbal adalah rambutnya acak-acakan, bola matanya itu putih semua, kemudian sambil nyengir gitu. Itu
ketawa-ketawa gitu sambil menatap si Pak Iqbal di dalam kegelapan tersebut. Dan wajahnya itu persis banget kena sorotan lampu senter yang waktu itu lagi digigit sama Pak Iqbal. Dan karena ngerasa kaget sekaligus takut, Pak Iqbal ini akhirnya jatuhlah dari tangga. Karena hal tersebut dia sempat mengalami cedera yang lumayan parah dan sempat izin beberapa hari untuk nggak kerja di rumah Ibu Mawar. Tapi sekali lagi dia nggak pernah menceritakan hal apapun yang pernah dia dapati di rumah tersebut, teror-teror yang dengan tujuan bahwasanya dia tidak ingin menyinggung perasaannya Ibu Mawar gitu dengan kejadian yang dialami. Dan semua kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumahnya Ibu Mawar pada saat itu sebenarnya Pak Iqbal juga nggak terlalu ingat ya berapa lama kejadian tersebut berlangsung kan, hingga di suatu hari Ibu Mawar ini menceritakan niatannya kepada Pak Iqbal untuk menjadikan rumah tersebut sebagai kos-kosan aja lah, maksudnya supaya saya nggak ngerasa kesepian gitu, karena belakangan saya kok ngerasa kayak di rumah tidak ada orang, saya merasa sendirian gitu. Jadi untuk melupakan apa yang pernah terjadi, hal-hal yang tidak enak yang pernah terjadi dalam kehidupannya Ibu Mawar gitu, Ibu Mawar mau mencari suasana baru lah. Dan ketika mendengar niatan tersebut, tentu saja Pak Iqbal ini setuju dan dia mendukung, karena menurut Pak Iqbal juga ya barangkali ya kalau misalkan rumah tersebut kemudian difungsikan menjadi sesuatu yang lain, yang kemudian menciptakan suasana jadi rame, jadi banyak orang, siapa tahu hal-hal teror-teror mistis yang pernah terjadi di sana ini lama-lama akan hilang nih. Dan bahkan sebenarnya kalau menurut Pak Iqbal sendiri, ketika proses renovasi rumah tersebut ya, dirubahnya rumah itu dari rumah biasa menjadi kos-kosan gitu ya, tukang-tukang yang bekerja di sana pun sebenarnya banyak yang menceritakan bahwa mereka pernah mengalami hal-hal mistis nih selama mereka bekerja di sana. Mulai diganggu dengan suara-suara lah, dengan penampakan-penampakan lah gitu. Cuma pada saat itu Pak Iqbal tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menanggapi hal tersebut. Lagi-lagi dia hanya ingin ingin menghargai sosok dari Ibu Mawar supaya dia nggak lagi keinget-inget dengan sosok putrinya yang pernah meninggal dengan cara yang tidak baik. Hingga pada akhirnya ketika kos-kosan sudah selesai dibangun gitu ya, rumah sudah selesai direnovasi, tinggal diresmikan saja, Pak Iqbal dengan segala pertimbangan yang dia punya pada akhirnya memutuskan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Ibu Mawar tentang kejadian-kejadian misterius yang sering dialami oleh diri dia dan juga beberapa pembantu yang selama ini sering gonta-ganti di rumahnya Ibu Mawar gitu kan. Jadi Pak Iqbal ini ceritalah bahwa begini gitu. Hingga Pak Iqbal ini menyarankan kepada Ibu Mawar, Bu, gimana kalau misalkan pohon mangga tempat dimana kemarin Neng Santi pernah gantung diri ditebang saja, karena bagaimanapun kita harus menghilangkan memori yang buruk dari tempat yang masih ada gitu. Dan waktu itu Ibu Mawar setuju, alhamdulillahnya kata Pak Iqbal kan, bahkan beliau juga menyarankan untuk mengadakan pengajian selama seminggu berturut-turut, sekali lagi tujuannya untuk membersihkan energi yang berada di sana. Dan setelah selesai Pak Iqbal ini cerita, salah satu penghuni kos lainnya nyeletuk lagi, terus di mana si Santi itu dimakamkan Pak? Dan pada saat itu nggak tahu si Una tiba-tiba kepikiran aja nih untuk menjawab, jangan-jangan makamnya si Santi ada di tanah yang bagian atasnya ditanami bunga sedap malam ya Pak gitu. Dan waktu itu si Pak Iqbal kelihatan kaget dengan jawaban si Una. Dan waktu itu si Pak Iqbal nanya, kamu tahu dari mana? Nah kan karena si Pak Iqbal udah ngomong seperti itu, kamu tahu dari mana, otomatis kan berarti bener dong yang diomongin si Una. Akhirnya si Una menjelaskan lah bahwasanya karena memang kebetulan tumbuhan sedap malam itu tumbuhnya itu segaris lurus dengan arah kamar tempat dimana si Una ini ngekos gitu ya, kamarnya dia. Jadi setiap pagi seperti yang kita ceritakan di awal, kalau kalian fokus dan ingat bahwasanya si Una ini sudah mulai mempelajari polanya Ibu Mawar yang sering datang ke kos-kosan dan setiap pagi selalu datang ke arah taman belakang sambil membawa sapu lidi kecil. Dan kebiasaan Ibu Mawar pada saat itu adalah menyapu gitu, membersihkan bagian tanah yang ada tumbuhan bunga sedap malam itu dari daun-daun kering gitu, dari kotoran-kotoran lah yang ada di sana. Dan pada saat itu kan Una memperhatikan aja gitu, maksudnya gini, dari sekian banyak lahan yang ada di taman belakang tersebut, dari segitu lebarnya taman, kenapa hanya di bagian tersebut yang disapu oleh Ibu Mawar dengan secara seksama. Dan sesekali si Una ini sering lihat Ibu Mawar ini nyapu di bagian tersebut itu sambil netesin air mata. Jadi di sanalah si Una ini ngerasa curiga. Dan ketika sudah mendengarkan penjelasan dari si Una, otomatis kan penghuni kos yang lain
lagi-lagi menuntut pembenaran kan dari Pak Iqbal. Maksudnya ini yang benar yang mana nih? Ayo jangan bohongin kita lagi. Dan akhirnya Pak Iqbal ini bilang, ya sudah, karena saya memang sudah terlanjur bercerita, ya udah akan saya tuntaskan. Benar, memang di sana makamnya si almarhumah Santi. Kenapa pada akhirnya makam tersebut ditiadakan? Maksudnya kayak diratakan gitu, dibuat kayak seolah-olah itu bukan makam, hanya ditumbuhi dengan tanaman bunga sedap malam. Karena Ibu Mawar ini khawatir kalau misalkan anak-anak yang ngekos di sana nanti tahu kalau misalkan di taman tersebut ada makam, nanti mereka akan ngerasa nggak nyaman atau ketakutan. Dan ketika ada anak lain yang bertanya, terus kenapa harus ditutup-tutupi sih Pak gitu? Dan waktu itu Pak Iqbal menjawab, dia sedikit membela keputusan Ibu Mawar ya, bahwasanya nggak ada yang ditutup-tutupi. Ibu Mawar hanya menjaga privasi dari putrinya yang sudah meninggal dunia. Toh keberadaan makam dari Neng Santi itu sudah ada di sana jauh sebelum kos-kosan dibikin. Jadi nggak mungkin hanya untuk menjaga kenyamanan anak-anak yang ngekos di sini, makamnya Neng Santi kemudian dipindahkan. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi jalan tengahnya yang dipilih oleh Ibu Mawar pada saat itu adalah merahasiakan keberadaan makam dari si Santi dengan cara yang seperti itu. Tanahnya diratakan dan di atasnya ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan bunga. Dan pada saat itu mendengarkan pembelaan Pak Iqbal terhadap Bu Mawar ya, mengenai keputusan yang pernah diambil Ibu Mawar untuk menutupi keberadaan makam dari putrinya, sebenarnya membuat si Una ini merasa simpati. Bagaimana sebenarnya sosok seorang ibu, yaitu Ibu Mawar, yang tetap berusaha ingin berada di dekat makam dari putrinya, tapi tetap dengan mempertimbangkan bahwasanya dia menginginkan untuk menjaga perasaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu anak-anak penghuni kosan tersebut. Kemudian ada salah satu anak kos yang ada di ruangan tersebut kembali nyeletuk kan, berarti emang benar-benar ada makam ya di tengah-tengah tempat kita tinggal ini. Dan Yeni kemudian bilang, jadi selama ini yang pernah ngegangguin saya dan juga Una adalah sosok dari almarhumah anaknya Ibu Mawar. Dan jujur kata Una, ketika dia mendengar ucapan-ucapan dari penghuni kos yang lainnya yang ada di dalam ruangan tersebut, si Una ini nggak bisa menanggapi. Tahu nggak kenapa? Karena pada saat yang sama, persis ketika si Una ini kan posisi berdirinya berhadapan dengan Pak Iqbal ya, dan ketika itu, di saat itu ketika orang lagi pada bicara, lagi pada kasak-kusukan membahas perihal masalah tersebut, si Una ini melihat ada sosok seorang perempuan yang datang menembus dinding dari arah luar masuk ke dalam ruangan tersebut, persis kemudian berdiri di belakangnya si Pak Iqbal. Dan pada saat itu sosok tersebut seperti tidak menyadari bahwasanya si Una ini bisa melihat dia. Dan waktu itu karena Una ini ngerasa takut, dia baru pertama kali mengalami hal tersebut dan dia belum bisa menanggulangi gimana cara untuk mengatasi hal itu kan. Una ini akhirnya cuma nunduk gini sambil tangannya itu gemeteran. Dia sebenarnya pengen lari kalau kata si Una, cuman kemudian dia berpikir ulang bahwasanya kalau dia lari ke kamarnya otomatis dia cuma sendirian kan, dan dia takut. Tapi kalau dia tetap bertahan di situ, dia pura-pura nggak ngeliat, setidaknya dia berada di ruangan yang banyak orangnya. Jadi kalau ada apa-apa akan banyak orang yang menolong dia. Dan mengesampingkan dari apa yang Una lihat pada saat itu, meskipun matanya melihat ke arah sosok makhluk halus yang masuk ke dalam ruangan tersebut, tapi kan dia masih bisa mendengar ya percakapan-percakapan yang terjadi di sekitarnya. Banyak beberapa penghuni kos yang pada saat itu mengatakan bahwasanya besok gue pindah aja deh dari sini, hidup gue nggak akan tenang kalau tetap tinggal di sini gitu. Ada beberapa yang ingin memutuskan untuk pergi, tapi ada juga beberapa di antara mereka yang bilang kayak, jangan gitu dong, kasihan Bu Mawar juga kan nggak bermaksud jahat sama kita gitu. Jadi memang pada malam itu terbagi menjadi dua kubu, ada yang merasa simpati, ada juga yang lebih memikirkan kayak, ya gue nggak mau begini gitu, gue pengen hidup tenang. Dan si Una ini masih melihat sosok yang berdiri di belakang Pak Iqbal tersebut. Meski sebenarnya Una juga nggak pernah tahu bagaimana wajah asli dari sosok Santi ketika dulu dia masih hidup. Yang jelas si Una ini menyaksikan bahwa sosok yang masuk menembus tembok pada malam hari itu adalah sosok perempuan dengan rambut acak-acakan, matanya putih semua bola matanya. Dan waktu itu ketika si Una sedikit mengintip lagi ke arah sosok makhluk halus tersebut, dia melihat bagaimana sosok makhluk tersebut tuh kayak ngeliatin satu persatu dari mereka begini gitu. Dan ketika pandangan makhluk tersebut bertemu dengan matanya si Una, kayak kekunci gitu, kayak tek gitu ya, matanya ke arah si Una tuh langsung nunduk lagi begini. Dan pada saat itu seolah tahu kalau si Una ini bisa melihat dia, melihat keberadaan dia, makhluk tersebut kemudian kayak melayang gitu, set gitu, melewati satu persatu anak-anak yang ada di ruangan tersebut, kemudian berdiri di sebelahnya si Una waktu itu. Dan secara mengejutkan bagi si Una, dia sudah berusaha untuk menahan ketakutannya ya, badan dia sampai gemeteran pada saat itu, tapi kemudian
kemudian sosok itu justru berdiri di sebelahnya kemudian berbisik, "Terima kasih ya selama ini sudah mau jadi teman bobo saya." Dan kalau menurut Una setelah mendengarkan suara itu, dia jatuh pingsan. Itu kalau yang dirasakan si Una ya, karena dia udah kayak ngeblank, dia nggak bisa ngeliat apa-apa lagi, semuanya kayak gelap aja di sekitar dia. Tapi justru menurut cerita dari teman-temannya si Una dan juga ceritanya Ibu Mawar setelah kejadian tersebut selesai terjadi ya, si Una sebenarnya bukan pingsan melainkan kesurupan. Jadi menurut mereka waktu itu si Una ini menjerit-jerit, nangis-nangis gitu ya, sedih sambil manggil mami, mami gitu. Mami itu kebetulan merupakan panggilan yang biasa disebutkan oleh si almarhumah Santi untuk memanggil Bu Mawar waktu dia masih hidup dulu. Dan ketika hal tersebut didengar oleh Pak Iqbal, nggak tahu kenapa dia mungkin feeling bahwasanya yang merasuki si Una di malam itu adalah almarhumah si Santi ya, entah itu jinnya, entah itu yang menjini sebagai arwahnya si Santi atau bagaimanalah, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Ibu Mawar datang ke rumah tersebut di malam itu juga. Dan persisnya tidak ada yang pernah tahu apa yang dibicarakan oleh sosok yang merasuki si Una malam itu dengan Ibu Mawar, karena memang sosok tersebut meminta untuk bisa ditinggalkan karena dia ingin bicara empat mata saja dengan Ibu Mawar waktu itu di dalam sebuah ruangan. Dan ketika sudah bicara cukup lama sebenarnya empat mata mereka berdua, pada akhirnya kalau menurut ceritanya teman-teman si Una akhirnya sadar tanpa harus dibantu oleh orang pintar ya. Jadi benar-benar si Una itu sadar dengan sendirinya. Dan sebenarnya kalau ditanyakan sendiri apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh Una dan Ibu Mawar pada saat itu empat mata di dalam sebuah kamar, ya Una sendiri nggak tahu karena dia benar-benar nggak sadar pada saat itu, sama sekali nggak mengingat apa yang terjadi, apalagi mengingat apa yang dia katakan. Dan setelah kejadian malam hari itu, kalau menurut Una, keesokan harinya sekitar pukul 3 sore ya, Ibu Mawar ini sengaja meminta waktu khusus kepada seluruh anak-anak penghuni dari kos-kosan dia berkumpul untuk membicarakan hal yang penting. Jadi sekalipun yang misalkan ada lagi jadwal kuliah atau jadwal kerja, itu sebisa mungkin menyisihkan waktu lah, karena yang akan dibahas oleh Bu Mawar pada hari itu adalah hal yang sangat penting kalau kata Bu Mawar. Dan salah satunya adalah Una yang memang harus izin dulu dari mata kuliahnya waktu itu demi menghadiri pertemuan tersebut. Dan di dalam pertemuan itu hampir seluruh anak penghuni dari kos-kosan tersebut bisa datang ya sekitar 90% lah. Kemudian ada Ibu Mawar juga, ada Pak Iqbal juga, dan beberapa pekerja yang memang menjadi pesuruh di kos-kosan tersebut berkumpul di satu ruangan. Dan mereka pada akhirnya sama-sama kayak semacam musyawarah lah, ini enaknya seperti apa. Dan waktu itu Ibu Mawar memberikan dua pilihan, bahwasanya siapapun yang ingin memutuskan pergi dari kos-kosan ini silahkan, saya tidak akan melarang, bahkan saya akan memberikan uang sewa yang mungkin pernah masuk ke saya. Misalkan ada yang udah sewa terlanjur 3 bulan, 4 bulan gitu kan, kemudian dia memutuskan untuk keluar, nanti saya balikin uangnya gitu. Dan kalau ada yang memutuskan untuk tetap berada di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan sebagai kompensasinya saya akan menggratiskan biaya 3 bulan sewa gitu sebagai ucapan terima kasih lah. Dan pada saat itu kalau menurut Una memang sebagian sekitar hampir 60% memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut dengan berbagai alasan. Dan kebetulan kalau menurut Una, keputusan mereka pindah pun diambil secara baik-baik ya, bahkan mereka juga izin dengan baik-baik kepada Ibu Mawar, mereka saliman dengan Ibu Mawar, memeluk Ibu Mawar, bahkan berpesan supaya Ibu Mawar ini bisa menjaga kesehatan gitu kan. Dan 40% diantaranya memutuskan untuk tetap berada di sana. Dan faktanya bahwasanya yang memutuskan untuk tetap berada di sana itu didominasi oleh mahasiswi-mahasiswi, jadi anak-anak perempuan gitu, yang kebanyakan diantara mereka mungkin merasa simpati dan kasihan dengan kisah hidup yang pernah dilalui oleh Ibu Mawar, dan menganggap bahwasanya ya sudahlah, kasihan Ibu Mawar sendirian di sini gitu kalau misalkan semua anak kosnya harus pindah dan lagi-lagi dia harus merasa kesepian. Dan salah satunya adalah si Una ya, yang pada saat itu akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sana. Dan ya demikianlah pada akhirnya Ibu Mawar ini memutuskan untuk merelokasi semua anak-anak kos yang berada di bagian belakang dari kos-kosan tersebut gitu ya, walaupun memang tidak banyak kan, hanya si Una, kemudian ada satu lagi, dan satunya kan si Lisa. Cuman pada saat itu si Lisa kan belum balik dari kampung, semuanya dipindahkan ke bagian tengah dan bagian depan, karena kebetulan kan banyak juga yang memutuskan untuk keluar, otomatis kan banyak kamar yang kosong juga. Jadi akhirnya si Una pun waktu itu mendapatkan kamar kosong di bagian depan bangunan rumah tersebut. Dan menurut si Una, setelah hal tersebut terjadi tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis, karena menurut Una, Pak Iqbal ini cerita setelah kejadian di malam itu Ibu Mawar ini sengaja memanggil orang pintar untuk memagari bagian rumah mereka, bagian inti rumah mereka gitu ya, sehingga apapun
energi jahat yang ada di luar sana itu nggak bisa masuk ke dalam rumah inti yang ada di bagian tengah dan di bagian depan kos-kosan. Misalkan mereka masih pengen berkeliaran di area belakang, yaitu terserah. Ibu Mawar tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut. Dan makamnya almarhumah Santi yang memang masih ada di sana dan memang tidak akan pernah mau dipindahkan oleh Ibu Mawar, karena menurut Ibu Mawar dia pengen berada dekat dengan putrinya, dan satu-satunya syarat agar hal tersebut bisa terwujud adalah ya tetap mempertahankan makam si Santi itu tetap berada di sana, di atas lahan di mana dia merawat tumbuhan bunga sedap malam. Dan menurut Una sendiri ya, dia tinggal cukup lama di kos-kosan tersebut sampai dia kemudian lulus kuliah, dan kemudian memang hubungan yang terjalin di antara dia dan Bu Mawar juga cukup dekat, cukup akrab. Bahkan si Una ini sudah menganggap Ibu Mawar ini sebagai ibu dia sendiri, karena menurut dia Ibu Mawar ini sangat baik ya. Semenjak kejadian malam itu dia justru merasa bahwasannya Ibu Mawar ini seperti memperlakukan dia seperti anak sendiri gitu. Bahkan ketika si Una ini kemudian lulus kuliah wisuda gitu ya, Ibu Santi ini sampai menyempatkan waktu loh untuk hadir di sana. Bahkan mereka juga berkenalan dengan orang tuanya, orang tua kandungnya si Una gitu. Jadi kayak benar-benar udah keluarga sendiri. Dan Una bercerita juga ketika dia kemudian sudah lulus kuliah kan otomatis dia kerja ya di ibu kota, dan sesekali dia masih sering mampir untuk menemui Ibu Mawar di kos-kosan tersebut. Dia masih sering bernostalgia ketika datang ke kos-kosan tersebut, melihat lagi bagian-bagian kamar yang pernah dia tinggali cukup lama kan. Sesekali dia juga melihat ke area makam tempat di mana almarhumah si Santi ini beristirahat dengan tenang. Bahkan ketika si Una ini pada akhirnya menemukan jodohnya, kemudian merencanakan pernikahan, dia sempat kulonwon datang ke rumahnya Ibu Mawar gitu kan ya, meminta restu dan juga mengharapkan kehadiran beliau di acara pentingnya si Una, karena memang sudah sepenting itulah sosok Ibu Mawar berada di dalam kehidupannya si Una. Dan ya itulah keseluruhan cerita dari kisah rekam misteri berjudul Teman Bobo ya. Meskipun sebenarnya ceritanya cukup serem, ini adalah salah satu cerita yang membuat saya maju mundur beberapa hari untuk take video, karena memang ada energi yang tidak mengenakan selalu. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini mendengarkan cerita ini, nasihat saya adalah ketika sebelum kalian bobo, jangan lupa baca doa. Jangan lupa mengunci pintu, dan kalau misalkan ada yang ketuk-ketuk pintu di malam hari, itu jangan langsung dibuka, tapi diintip dulu dari jendela ya, dipastikan dulu bahwasanya memang ada orang di sana gitu. Jangan sampai kalian dikerjain juga seperti halnya si Una. Dan pembelajaran yang terpenting adalah kita jangan menjudge seseorang berdasarkan penampilan saja ya, seperti halnya yang dilakukan oleh si Una kepada Ibu Mawar, bahwasanya dia yakin setiap manusia itu memiliki hak asasinya sendiri-sendiri untuk menampilkan apa yang paling nyaman di dalam diri mereka. Bahwasanya meskipun Ibu Mawar ini kelihatan tegas, kelihatan nyentrik dari luar gitu ya, pada dasarnya Ibu Mawar ini adalah orang yang baik, orang yang pernah menyimpan trauma yang cukup besar, tapi dia masih bisa memperlakukan orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak yang seusia dengan anaknya dulu itu dengan dengan tulus dan juga penuh dengan kasih sayang. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek di sebelah kalian ada orang apa enggak ya. See you.